Ya, sangat sangat mengapresiasi sekali dengan hadirnya lomba baca bahasa Madura ini. Jarang-jarang sekali kan ada lomba baca puisi berbahasa Madura, Berarti kira-kira kan begitu. ini adalah mungkin rangsangan untuk para dinas-dinas untuk Iya, mengadakan lomba yang berbasis bahasa Madura Coka ya. Benkule. Atemu dalam cobik lebet jalan setak pada. Sanajan dari manyang sepada nyap-cap kadlem embir otaba tembe. Laang atemu Salam seni dan budaya. salam. Kita sekarang akan ngobrol-ngobrol tentang puisi bahasa Madura karena kami di sini mengadakan lomba puisi bahasa Madura tingkat Madura, khususnya pelajar dari MI atau SD sederajat sampai MA, SMA, SMK dan sederajat itu. Ini di depan saya adalah mungkin yang lebih tahu, ya khususnya daripada saya yang tidak tahu apa-apa tentang bahasa Madura. Yang lebih tahu daripada teman-teman kita semua tentang karya-karya berbahasa Madura. Dia namanya Matoyu. Mungkin perkenalan singkat Matoyu itu siapa, berasal dari mana, dan gimana mulai karya-karya puisi bahasa Madura itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Matoyu dari Sumeneb. Alhamdulillah saya sudah mengarang 4 buku berbahasa Madura, 3 cerpen, 3 carpan, 1 buku puisi Sanja yaitu Sokana. Sokana. Ya. Dan memang sejak 2010 saya berkenalan dengan majalah Joko Doli dan berkat diberitahu oleh Lukman Hakim AG, penulis buku Sakura Ing Mata Ojan. Dan dari dia saya terinspirasi juga menulis bahasa Madura karena keasikan bahasanya ya kan, karena mungkin psikologi kita yang memang sehari-hari berbahasa Madura jadi terasa lebih dapat ya feel-nya untuk menulis bahasa Madura. Jadi kayak pulang ke kampung halaman ya. Iya, kira-kira begitu. Dan ya kita belajar atau berproses dengan bahasa Madura sebenarnya mungkin agak lebih mudah ya, karena itu mungkin menurut saya. Karena dengan pantun-pantunnya, dengan paparikannya, dengan kecungan-kecungannya sebenarnya sudah menjadi santapan kita sehari-hari gitu kan. Mulai dari siiran, apalagi siiran-siiran yang dulu menjadi lagu-lagunya Hadra itu. Oh iya. Iya kan, misalnya adu kacong mbek nasenga ya kan viral sekarang di Oh iya TikTok iya. ya. Iya. Itu kan sebenarnya ya sudah terbiasa dilakukan di hadra-hadra itu kan. Apalagi siiran menjelang sholat itu habis maghrib biasanya ada siiran kan. Siiran. Ya ada apa itu? Pokoknya cari tanah orang mate ibarat. Betul. Dan Iputu bahkan labun pote gitu. di Madura swasta seperti di Pondok Pesantren Sukaraja itu kan ada karya Kesat. Iya, kira-kira Itu begitu. yang syairnya 50 akoid itu. Iya. Saya kata akoid. Ya. Kaula anyak dan Iya, selanjutnya lah iya itu. mestinya sudah ya, karena memang mestinya sudah menjadi santapan sehari-hari itu ya persoalan apa namanya? Bahasa Madura itu. Cuma mungkin karena teksnya dia teks Latin ya. Teks Latin. Dan syairnya sudah jadi syair modern kan. Jadi menyebabkan kekagetan kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya prosesnya sama dari situ. Dari syair-syair sehari-hari kita. Biasanya kebiasaan ngobrol kita ya. Iya. Dan juga kalau yang saya sendiri sih, antara teks itu dengan ucapan terkadang Iya, kayak memang, berbeda itu. memang berbeda. Jadi apalagi, mungkin ini adalah bahasa Inggrisnya grammarnya bahasa Madura ya. Iya, kan bahasa Inggris dengan ucapan dengan tulisannya kan berbeda. Ini adalah grammarnya bahasa Madura juga tulisan dengan ucapan. Ternyata ada perbedaan. Ternyata ada beberapa yang memang karena memang ada yang harus menggunakan fonem, diakritik, aspirat dan lain semacamnya. Ya, itu semua persoalan tanda baca sih yang berkaitan dengan ejaan kira-kira begitu. Kalau di bahasa Inggris kan kita mengenal yang namanya Oxford sama Longman ya. Oh iya, kamusnya itu. Iya, kamusnya itu kan
untuk belajar cara baca bahasa Inggris kan, kita mesti membaca Longman atau Oxford kira-kira begitu. Nah, iya Nah, untuk sayangnya di bahasa Madura itu nggak ada yang begituan karena belum ada Dewan Bahasa Madura yang mau mengupayakan hal-hal seperti itu. berarti kamus khusus untuk bahasa Madura itu Ya bisa dikatakan yang seperti Oxford itu belum ada ya? sebenarnya bisa membaca karyanya Adrian Pawitra, Kamus Bahasa Madura gitu. Jadi bisa pesan ke saya juga. Oh, Oh, bisa. ya sekalian ya. Ah, Ya, bisa. sekalian kalau nanti Heeh. pengen beli ada di apa? Ada di lalampan.com Di nomornya. Iya, 8.com. silahkan boleh nomornya di lalampan.com itu ada. Nah, nanti disertakan websitenya juga di Ya, bawah. siap. Begitu. Nah, terus ini kita kan mengadakan lomba puisi bahasa Madura. Mm-mm. Gimana tanggapannya dengan ada dan juga nanti kan jenengan, kalau jenengan bahasa Madura, bahasa Jawa ya. Mbokna. Mbakda atau ampian atau ajudan kan diminta untuk jadi juri nanti. Ini nanti salah satu juri di lomba puisi bahasa Madura. Gimana tanggapannya dengan adanya lomba puisi bahasa Madura tingkat sekolah ini? Ya, saya Meskipun berbasis online dulu ya. saya sangat mengapresiasi kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu itu ada lomba juga, tapi kayaknya mungkin kalau nggak salah sih buat guru-guru mungkin ya. Oh, buat guru-guru ya. Ya guru-guru, guru bahasa Madura atau nggak apa, saya nggak tahu. Tapi itu dilihat di apa namanya di YouTube-nya Lukman itu. Ya dia memang post nyari setiap hari tentang guru-guru yang membaca puisi bahasa Madura. Ya sangat sangat mengapresiasi sekali dengan hadirnya lomba baca bahasa Madura ini. Jarang-jarang sekali kan ada lomba baca puisi berbahasa Madura, kira-kira begitu. Seandainya ya kayak Disparbud atau dinas-dinas tertentu memang mengadakan itu pasti akan semakin luar biasa pastinya kan. Oh, berarti kan ini adalah mungkin rangsangan untuk para dinas-dinas untuk Iya, mengadakan lomba yang berbasis bahasa Madura ya. iya kira-kira seperti itu. Di beberapa tempat kayaknya sudah ada lomba pidato berbahasa Madura, tapi sudah biasa ya lomba pidato Nah, berbahasa pidato Madura. bahasa Iya. Madura udah banyak ya, udah Iya. banyak. Tapi ya lumayan lah untuk pengembangan bahasa Madura gitu. Yang belum ada mungkin lomba MC. Lomba MC MC. bahasa Madura. Iya. Tapi kalau MC kayaknya tingkat umum banyak yang Ya, ngikut nanti. ya bisa kalau tingkat umum bisa banyak, Bisa tapi banyak. kalau tingkat Sekolah SD SMA itu bisa jadi sedikit juga. sedikit. Kalau tingkat umum kan kita udah bisa dilihat setiap ada acara udah Iya, pasti berpakai ya. bahasa Madura. Iya, begitu. Nah, terus apa? Gimana sekiranya dengan lomba puisi ini untuk bisa apakah dengan ada lomba puisi bahasa Madura tingkat Madura ini bisa merangsang para sekolah-sekolah atau siswa-siswa untuk belajar bahasa Madura atau ada cara lain selain untuk merangsang untuk melestarikan atau mencintai bahasa sendiri? Iya, iya salah satunya memang dengan lomba-lomba seperti ini sih. Ya, kalau tidak ada lomba pun kita semakin tidak tahu dengan cara apa lagi apa namanya mensosialisasikan bahasa Madura. Meskipun bahasa Madura sebenarnya masih dipakai sehari-hari kan. Iya, Nah, betul. cuma untuk apa namanya untuk mengetahui yang namanya paripesan, pantun, sanja itu sendiri itu kan apa namanya semacam asing bagi mereka. Paripesan itu seperti apa bentuknya. Nah, ya dengan kalau tidak ada lomba sama sekali ya semakin tidak ada, kira-kira seperti itu. Ya mestinya sekolah-sekolah semuanya merespon dengan baik dengan adanya lomba baca puisi ini. Ini sangat luar biasa dari pemuda di kawasan Longos dan Banwajo ya. Ya, Ya, ini perpaduan dua kecamatan dua ya, kecamatan di sisi timur wilayah Madura. di wilayah Madura. Jadi sering-sering lah berkunjung ke Gapura sama ya Sumeneb wilayah timur lah. Indah-indah ya, Iya, indah-indah. tempatnya indah-indah. Nah, Persoalan nanti ke timur nggak nemukan apa-apa ya kalian harus mencari. kalau tempatnya indah-indah, kalau nggak nemukan apa-apa, ya mencari. Iya. Nah, terus untuk apa? Gimana? Ini kan udah dapat rekor muri dan lain-lain.
Untuk pengembangan selama ini mengembangkan puisi bahasa Madura itu atau karya-karya cerpen bahasa Madura melalui apa? Ya, kami bisa dikatakan berterima kasih kepada Radar Madura karena sejak 2015 itu bisa dikatakan menyokong penuh dengan memberikan ruang rubrik sastra bahasa Madura, mulai dari sajak sama carpan itu, sehingga apa namanya ya, semakin banyak teman-teman yang menulis berbahasa Madura. Ada Hulin Sata Ilman dan lain semacamnya. Ada Bin dari Sampang, ada Zainal dari Pamekasan. Ternyata Mas Zainal Pamekasan yang menulis buku Esarepok Bencong itu dan Bajing Tanah katanya terinspirasi dari saya. Ini saya cukup kaget waktu waktu dia cerita. Saya itu Kak, waktu kamu nerbitin buku dan launching di Sumeneb katanya, di Kerdu Budayanya Radar Madura di Sumeneb, dia datang katanya jauh-jauh ke Sumeneb dari Pamekasan. Saya ngebis Kak dari Pamekasan ke Sumeneb katanya, Sebenarnya. karena saya pengen tahu banget bahasa Madura itu kayak apa katanya. Cerpen-cerpen bahasa Madura kayak apa. Kebetulan saat itu Royan Julian Pamekasan membedah buku Mbik Celang Simonita. Dan dia datang, ya katanya terinspirasi dari saya, makanya dia kemudian menulis Esarepok Bencong gitu. Keren. Saya jadi apa namanya, jadi gimana gitu, jadi kaget tersendiri, kok bisa terinspirasi dari saya katanya. Ya begitulah lucunya menulis kira-kira Nah, begitu. yang dijadikan karya-karya puisi bahasa Madura yang mungkin dibacakan dan juga nanti puisi-puisi link bahasa Madura bisa ditemui di Di lalapan.com. lalapan.com. Itu juga kalau semua mau ikut pakai puisi-puisi itu juga monggo dipersilahkan, malah dianjurkan. Terus yang karya-karya puisinya itu yang berkaitan dengan sekitar di Madura sendiri, yang di sekitar maksudnya tetangga-tetangga. Kalau semua saya berbicara Pak D kan puisi rata-rata di puisinya Pak D itu tentang Gapura, Batang-Batang, ya seputar-putar Iya, itulah. seputar pesisir pantai gitu kan. Susah untuk jarang melihat Jawa Timur atau apa, tapi puisinya seputar-putar di Ya daerahnya enggak, sendiri. ya Zawi juga menulis tentang Indonesia kan. Iya, Dia maksudnya secara kebanyakan itu iya, tentang ya namanya Gapura. yang namanya latar belakang itu tidak bisa dipungkiri pasti di situ. Meskipun kata teman saya, ya saya bahasa Maduranya ya wilayah Gapura, kira-kira begitu. Zainal di Pamekasan ya bahasanya bahasa Pamekasan, dialeknya Untuk begitu. karya-karyanya maksudnya untuk karya-karyanya itu apakah juga ngambil Iya, inspirasi dari iya dari alam sekitar dalam pastinya. sekitar? Iya. Bisa jadi apa namanya? Yang namanya memukul itu kan ada yang pakai tangan, ada yang sekedar agepak itu. Ada juga untuk kepora itu mukul pakai tangan itu sudah matek. Matek. Iya, matek. Padahal kalau matek di Longos itu kan melempar pakai batu. Melempar pakai batu itu matek. Iya, nah ini kalau berbicara ketika dia akan tuliskan, ya harus ngerti latar belakangnya, kira-kira begitu. Makanya untuk menyimbolkan beberapa hal itu ya apa namanya, pasti yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Oh, berarti kan nanti bisa jadi salah paham kalau seumpama matek di bahasa Madura Longos dengan bahasa Madura di Gapura dan sekitarnya itu bisa salah paham nanti. Bisa jadi iya. Jadi matek kalau seumpama matek toyu, berarti kan sebenarnya kasar itu pakai batu. Iya. Padahal bisa jadi cuma hanya menepuk sedikit iya, itu. Iya. Begitu perbedaan-perbedaannya. Belum lagi perbedaan dialek kan gitu. Nah, terus saran-saran untuk lomba baca puisi Madura ini gimana? Ya, saran atau masukan lah. Nanti di akhir baca puisi Madura ya sedikit. Ya kalau saran saya mungkin apa ini namanya? Mungkin teman-teman panitia mungkin perlu ini sounding ke sekolah-sekolah agar lebih tahu. Artinya minimal menempelkan itunya pamfletnya di Oh, menempelkan sekolah-sekolah. Iya, pamflet itu ya. minimal Segapura Batang-Batang Dungkek lah kira-kira begitu. Atau wilayah Sumeneb itu siapa kira-kira. Minimal ya 10 sampai 50 pamflet itu yang minimal lah. Kalau mungkin kalau online hanya sebatas
di lingkarannya saja mungkin yang tahu, tapi tidak bisa jadi kita memang punya teman, tapi mungkin teman-temannya sungkan untuk ngasih tahu. Tapi mungkin dengan pamflet jadi bisa apa namanya? Bisa lebih tersebar. Oh iya iya Artinya iya. di sekolah-sekolah jadi tahu, bisa jadi begitu. Bisa jadi pertemanan saya dengan pertemanan kamu kan beda-beda. Nah, Bisa jadi beda-beda. begitu kan. Nah, oleh sebab itu apa namanya dengan ditempelkannya atau diberikannya kepada sekolah kepala sekolah di masing-masing lembaga, bisa jadi kepala sekolahnya tertarik untuk ikut, kira-kira begitu. Oh iya iya, benar benar benar. Itu dari saran saya sedikit. Oke, di akhir mungkin baca puisi bentar. Oke, bisa dipilih mau baca Cecen Kena, Karopo atau Cokabun Kula. Ini puisi. Kayaknya yang menarik itu Cokaban Gula. Oh, siap Soalnya siap. banyak orang yang suka, bahkan orang Madura suka rujakan itu Ya, dengan ya, benar-benar sekali ya. Kita baca puisi Coka Benkula ini ya. Ini puisi cek-recek sebenarnya, puisi rocakan gitu, kira-kira begitu. Jadi kalau flu itu makan rujak jadi agak sedikit berkurang ya. Kalau berkurang dan juga seger-seger ya gimana seger itu. gimana gitu. Kalau ternyata cuka itu juga bisa mengurangi nikotin di Nah, tenggorokan nikotin kita. ya. Ini tapi habis itu merokok lagi banyak lagi nih. Agak memper dengan cuka kesehatan mulai terjaga. Iya. Banyak rokok nambah lagi. Oke. Saya ini karya saya ya, ini ada Iya. di dalam Sokana ini. Oh, di Sokana. Di anu juga ada, di Lalampan itu. Ada Oh, iya ada. ini ya baca di Oh, depan iya. saya. Coka Benkula. Coka Benkula. Atemu dalam cobik lebat jalan setak pada. Sanajan dari manyang sepada nyap-cap kadlem embir otaba tembe. Laang atemu kalaben laro monyet otabe matabe. Tape coka tak atemu sekadua. Pada nalaang sacap-cap dari manyang apesa dalam jalan atemu dalam eber. Pangatero sengorenyang aku bek dalam kobeter. Manyang tak pernah ngalengsang, abekna pakun tenang. Sekadua andi pangatero, sekadua pakun bede ngatero. Manyang apel kok beni malkok, maroko kok beni polanatako. Saking polanapon alpok, sateje rempek pon arempok. Labuan Jember Riaja 1441 matur sakalangkung. Nah, tepuk tangan dulu. Keren keren keren. Nah, mungkin itu juga puisinya untuk ikut lomba bisa dibaca. Siap. Nah, mungkin sampai di sini ya dulu ya. Ini udah malam. Nah, kalau semua diterusin agak gelap-gelapan nanti kita ini. Kira-kira begitu. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dari saya Zen, ini Matoyu. Salam jumpa lagi. Salam seni dan budaya. Salam.